Halo, selamat datang kembali. Pernah ngerasa nggak sih kalau hidup ini tuh kayak narik kita ke dua arah yang uplennya beda? Di satu sisi, kita harus ngejar urusan duniawi, tapi di sisi lain ada panggilan jiwa yang nggak bisa diabaikan. Nah, hari ini kita bakal coba kupas tuntas dilema ini bareng-bareng. Nah, ini dia nih, pertanyaan besarnya. Kita harus pilih sukses di dunia atau cari kepuasan batin? Sering banget kan kita dengar, kamu nggak bisa dapat dua-duanya. Tapi, apa benar kita harus mengorbankan salah satunya? Yuk, kita coba cari jawabannya. Oke, kita mulai dari tantangan pertama, mencari keseimbangan. Ini tuh bisa dibilang pergulatan universal yang kita semua hadapi kan? Gimana caranya menyeimbangkan kebutuhan duniawi sama kebutuhan spiritual? Kita semua pengen seimbang. Tapi, seimbang itu artinya apa sih sebenarnya? Soalnya, kita sering banget dibikin bingung sama nasihat-nasihat yang beda. Ada yang bilang, fokus aja sama kesuksesanmu. Tapi ada juga yang bilang, yang penting itu pengabdian. Jadi, mana yang bener nih? Oke, biar lebih gampang ngertinya, gimana kalau kita pakai sebuah metafora yang keren banget. Dua mata uang kehidupan. Percaya deh, ini bakal mengubah cara kita ngelihat semua pilihan hidup. Coba deh bayangin, hidup kita ini punya dua jenis mata uang. Yang pertama, kita sebut aja mata uang rupiah. Ini tuh simbol buat semua kesuksesan duniawi, kayak karir, harta, status sosial. Nah, yang kedua, kita sebut mata uang dolar. Ini simbol buat hal-hal spiritual, pahala, ketenangan batin, dan kebahagiaan di akhirat. Ya, wajar banget lah ya kalau kita fokus ngumpulin si rupiah ini. Gimana enggak? Mata uang ini kan nyata. Bisa langsung kita pakai buat makan, buat beli ini itu, buat rasa aman. Dan yang penting, hasilnya tuh kelihatan sama orang lain. Siapa coba yang nggak mau? Tapi, ada juga nih sisi lainnya. Ada orang-orang yang lebih milih buat ngumpulin dolar. Kenapa? Ya mungkin karena keyakinan mereka soal kehidupan setelah ini. Atau mungkin juga karena mereka udah capek ngejar dunia yang rasanya nggak ada ujungnya. Mereka nyari sesuatu yang lebih abadi. Nah, disinilah biasanya masalahnya muncul. Ada sebuah korsleting pemikiran yang umum banget terjadi tentang gimana kita memahami hubungan antara dua mata uang ini. Jadi, apa itu korsletingnya? Ini dia. Kita sering salah kaprah mikir kalau status kita di dunia itu sama dengan nilai kita di mata Tuhan. Kita anggap kalau kita sukses di mata orang, berarti kita juga mulia di hadapannya. Tapi, emang bener kayak gitu? Gampangnya gini, kita sering banget salah mikir kalau hubungan horizontal kita, yaitu hubungan sama sesama manusia, itu cerminan langsung dari hubungan vertikal kita sama Tuhan. Nah, ini nih yang disebut korsleting pemahaman. Dua jalur yang sebenarnya beda, kita anggap nyambung langsung. Akibatnya apa? Ya kita jadi gampang berasumsi, wah saya kaya raya nih, berarti Tuhan sayang sama saya. Atau saya sering banget sedekah dan semua orang lihat, pasti saya orang mulia. Padahal kenyataannya nggak sesederhana itu. Oke, jadi kalau rupiah nggak bisa langsung ditukar jadi dolar, terus gimana dong cara konversinya? Pasti ada prosesnya kan? Kalau semua usaha baik kita di dunia ini nggak otomatis jadi pahala, berarti ada sesuatu yang hilang dong. Ada satu kepingan puzzle yang belum kita temukan. Apa ya kira-kira? Ternyata ada prosesnya. Jadi gini, perbuatan baik kita itu, si rupiah tadi, itu baru inputnya. Tapi sebelum dia bisa berubah jadi dolar, dia harus ngelewatin sebuah filter dulu. Filter ini namanya ujian kehidupan. Nah, disinilah semua ditentukan. Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam lagi soal ujian kehidupan ini. Ternyata ujiannya itu bukan tentang apa yang kita lakuin, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar. Dan ini dia kuncinya, ujian itu cuma mengukur satu hal aja, niat kita. Kenapa kita melakukan itu? Apa sih motivasi asli di balik perbuatan kita? Seperti yang dijelaskan dalam sumber pembahasan kita, setiap perbuatan kita itu pada dasarnya selalu diuji. Apakah niatnya benar-benar murni, atau kita melakukannya cuma biar dilihat atau dipuji sama orang lain? Nah, buat bisa lulus dari ujian niat ini, ternyata kita butuh 3 hal penting. Kita harus sadar penuh waktu berbuat, kita harus tabah kalau ada kesulitan, dan yang terakhir, kita harus sabar dalam prosesnya. Konsekuensinya jadi jelas banget. Kalau niat kita nggak murni, perbuatan baik kita itu ya nyangkut, cuma jadi rupiah aja. Jadi pujian sesaat, tapi kalau niat kita tulus, barulah perbuatan itu berhasil diubah jadi dolar spiritual yang nilainya abadi. So, dengan pemahaman baru ini, kita jadi punya kerangka berpikir yang beda.
Ini bisa mengubah total cara kita memandang setiap tindakan kita sehari-hari, bahkan yang paling kecil sekalipun. Dan ini dia rumus barunya, simple banget. Setiap tindakan yang kita lakukan, ditambah dengan niat yang murni, hasilnya adalah ganjaran sejati. Ganjaran yang nilainya nyata, baik di dunia ini maupun nanti. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Nanti kalau Anda mau melakukan sesuatu, coba berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Mata uang mana yang sebenarnya lagi saya kumpulkan? Rupiah atau dolar? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.